Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Wahidin Ansal NIM 20030151077 kelas PJKRD. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tema perkembangan olahraga di Indonesia. Bagian A, pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman penjajahan. Pada permulaan abad ke-19 masuk dan perkembangan olahraga sistem Jerman yang diciptakan oleh Johann Friedrich Gutsmuth pada tahun 1759 sampai 1839 di negeri Belanda. Oleh karena militer dalam penjajahan Belanda di Indonesia banyak mempunyai pengaruh, maka akhirnya di Indonesia sistem Jerman ini berkembang tidak hanya di lingkungan militer, tetapi lingkungan sekolah bahkan lingkungan masyarakat. Selanjutnya masuk pula ke Indonesia sistem Swedia ciptaan Per Hendrik Link yang mula-mula dibawa oleh para perwira kesehatan Angkatan Laut Belanda. DR HP Minkema sistem ini masuk di sekolah-sekolah dan pada tahun 1919 sampai 1920 Masehi mulai diadakan kursus-kursus untuk guru-guru dan sekolah-sekolah dilengkapi perlengkapan latihan sistem Swedia tersebut. Sesuai pula dengan perkembangan di negeri Belanda setelah Perang Dunia ke-1 pada tahun 1914 sampai 1918 Masehi masuklah sistem Austria. Sistem Austria diciptakan oleh Goldhofer dan Stricker, didorong oleh keadaan anak-anak akibat perang yang memerlukan perubahan pendidikan. Sistem di Austria berpangkal pada anak, vom Kind aus, dengan memperhatikan pedagogik dalam menyajikan latihan-latihannya. Latihan disusun secara sistematik dengan kategori berjenjang, normalisasi, pembentukan prestasi, dan seni gerak. Setiap latihan harus mempunyai bentuk dan isi. Bentuk ditentukan oleh keadaan tubuh dan kemampuan, sedangkan isi memberikan arti dari latihan yang diberikan. Di sekolah dan di masyarakat, olahraga digalakkan agar murid-murid dapat mempelajari olahraga dan yang dikehendaki oleh Jepang. Jepang mengumpulkan guru-guru yang berjasa mengikuti kursus-kursus bagi guru olahraga agar dapat mengajarkan olahraga wajib. Materi pembelajaran olahraga di sekolah yang diberikan adalah: pertama, olahraga wajib senam pagi, kroyen atau berbaris-berbaris, cara bertempur dengan bayonet atau alatnya senapan dari kayu, dan kakeas atau lari. Yang kedua, olahraga tidak wajib, pelaksanaannya disesuaikan dengan fasilitas yang ada. Pada murid diperkenalkan olahraga judo, sumo, dan karate, serta permainan-permainan asal Jepang, misalnya menyumbangkan tiang bendera dan dibuat dari batang pinang. Selain itu, permainan rakyat, pukul bantal di atas batang pinang, lomba membawa kelapa, panjat pinang, olahraga sepak bola, bola tangan, dan bola keranjang juga diajarkan di sekolah, bahkan sering dipertandingkan. Melalui pendidikan olahraga di sekolah, para siswa belajar baris berbaris, perang-perangan dengan senapan bersangkur atau tiruan, dan latihan fisik lainnya yang berat-berat termasuk gotong royong, gali lubang, perlindungan, membabat lapangan terbang, mencangkul kebun. Demikian pula latihan-latihan disiplin baik di sekolah maupun berbagai latihan yang diberikan oleh Jepang 139 kepada kelompok-kelompok tertentu, membentuk pemuda Indonesia menjadi pemuda yang mempunyai daya tahan tinggi dan siap menghadapi berbagai kesukaran. Hal ini yang menguntungkan dan sangat membantu manakala bangsa Indonesia menghadapi Belanda yang ingin menjajah kembali. Pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman kemerdekaan 1945 sampai 1969. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945, gerakan keolahragaan mengalami babak baru. Pemerintah Kementerian Pendidikan dan Pengajaran mempropagandakan penyelenggaraan
latihan-latihan yang rehabilitasi fisik dan mental yang telah rusak selama penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Penyelenggaraan olahraga di Indonesia, sekolah mulai digalakan di setiap provinsi diusahakan membentuk inspeksi pendidikan jasmani antara lain dan Sumut, Sumteng, Jabar, Jateng, Jogja atau Solo, dan Jatim. Tanggal 19 Agustus tahun 1945 tanggal terbentuknya kabinet yang pertama dalam Kementerian Pendidikan Pengajaran diadakan suatu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurus di bidang keolahragaan di sekolah, yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani. Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi di bawah jawatan pengajaran olahraga di masyarakat, diurus oleh lembaga di bawah Jabatan Pendidikan Masyarakat. Kementerian Pengajaran dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan fisik adalah yang pertama, A. Menyelenggarakan latihan-latihan fisik di kalangan pemuda Indonesia untuk mencapai dan memperoleh kondisi badan dan yang prima, juga guna mempersiapkan memasuki angkatan perang yang pada itu sangat diperlukan. Bagian B. Mengusahakan rehabilitasi fisik dan mental bangsa Indonesia agar dapat berperan serta di forum internasional. Pada malam peresmian Polri bulan Januari tahun 1947, Presiden Soekarno sekaligus melantik KORI atau Komite Olimpiade Republik Indonesia sebagai ketua, ditunjuk Sultan Hamengkubuwono IX. Wakil ketua adalah DRG Kuesmorgono dan Somowali Prawirodiryo. KORI mempunyai tugas menangani masalah keolahragaan yang ada kaitannya dengan Olimpiade. Saat itu KORI dibentuk karena Indonesia ingin ikut Olimpiade Games tahun 1948, namun karena kesiapan para atlet saat itu tidak memadai, pengiriman ke London tidak jadi. Polri kemudian membentuk badan-badan atau sekarang disebut cabang olahraga. Yang ada waktu itu adalah cabang olahraga bola sepak, basket, atletik, bola keranjang, penahan, tenis, bulu tangkis, pencaksilat, dan gerak jalan. Keuangan Polri dan KORI dapat dari subsidi pemerintah yang disalurkan mempunyai Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Selama aksi militer Belanda 21 Juni tahun 1947 sampai 17 Januari 1948, kegiatan keolahragaan praktis terhenti. Pada tanggal 2 sampai 3 Mei pada tahun 1948, Polri mengadakan konferensi di Solo, antara lain memutuskan mengadakan Pekan Olahraga Nasional yang pertama di Solo. Berkat bantuan Wali Kota Solo, Samsuria, PON 1 dapat diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 14 September dengan lancar meskipun suasana politik mulai meruncing kembali. Pekan Olahraga Nasional di Solo adalah pekan olahraga yang sangat berkesan dan merupakan tonggak sejarah keolahragaan yang penting bagi bangsa Indonesia yang baru merdeka. PON 1 dan PON Revolusi, PON Berjuang, PON Penyebar Semangat, dan sekaligus PON Persatuan. Keolahragaan di lingkungan sekolah, pelaksanaan, pengaturan, pengurus, dan pembinaan langsung dipegang oleh pemerintah, yaitu ditugaskan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Inspeksi Pusat Pendidikan Jasmani. Keolahragaan di lingkungan sekolah ini masih tetap diberi nama pendidikan jasmani dalam hubungannya dengan peningkatan mutu prestasi olahraga bangsa Indonesia. Pendidikan jasmani hanya merupakan dasar dan pencarian bibit
yang akan dikembangkan lebih lanjut di lingkungan masyarakat nanti. Tujuan dari pendidikan jasmani ini lebih dikuatkan lagi dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut. Pendidikan jasmani menuju kepada kesetaraan antara tubuhnya, badan dan perkembangan jiwa, dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat lahir dan batin, diberikan di segala jenis sekolah-sekolah. Untuk melaksanakan tujuan olahraga di lingkungan sekolah ini, pemerintah telah menetapkan bahwa jasmani tetap merupakan salah satu pelajaran wajib di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Cabang olahraga yang diberikan di sekolah itu terdiri dari senam, atletik, permainan, dan renang, dengan disesuaikan keadaan fasilitas yang tersedia. Bagian C. Pendidikan jasmani dan olahraga pada zaman Orde Baru 1968 sampai 1998. Departemen Olahraga dibubarkan pada tahun 1966 dengan setelah itu olahraga disahkan dikembalikan kepada proporsi dan fungsi yang sebenarnya, yaitu merupakan kewajiban kegiatan manusia yang mutlak diperlukan dalam kehidupan sesuai dengan kodrat ilahi, serta merupakan salah satu sarana yang mencapai cita-cita hidup sesuai dengan falsafah yang dianutnya. Tujuan dari olahraga dalam fase ini sesuai dengan dasarnya adalah untuk mengambil bagian dalam pembangunan modernisasi bangsa dan negara dengan segala aspek-aspeknya, memelihara persatuan dan untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan seperti yang dikehendaki pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama. Yang kedua, mempertinggi kecakapan dan keterampilan. Yang ketiga, membina atau mempertahankan fisik yang kuat dan sehat. Badan-badan olahraga atau gerakan olahraga dari pemerintah adalah badan-badan yang diadakan oleh pemerintah sebagai aparatur pemerintah dalam bidang pembangunan bangsa, khususnya di bidang fisik dan mental, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan persahabatan antar bangsa dan negara dengan olahraga sebagai sarana. Atau badan-badan itu antara lain, yang pertama, pemerintah pusat dan daerah dengan segenap aparaturnya. Yang kedua, Direktorat Jenderal Olahraga dengan segenap eselon bawahnya. Yang ketiga, pusat-pusat pendidikan ABRI. Badan pembina olahraga atau gerakan olahraga yang swasta atau non pemerintah adalah badan-badan yang diadakan oleh masyarakat sebagai organisasi yang bergerak dengan bidang olahraga yang direstui oleh pemerintah untuk membantu melaksanakan kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam peningkatan prestasi cabang-cabang olahraga dalam hubungan nasional dan internasional yang sifatnya swasta. Badan swasta ini disebut dengan KONI beserta organisasi-organisasi induk cabang olahraga dan induk-induk olahraga badan fungsional dari pusat sampai daerah yang tergabung kepada seperti tersebut dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1967 beserta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI. Oleh karena itu, pembinaan olahraga keolahragaan yang ditugaskan kepada badan pemerintah itu akan meliputi seluruh lapisan masyarakat dan suatu golongan yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Sedang pembinaan dipusatkan khususnya pada
kepada KONI adalah terbatas kepada mereka yang telah tergabung di dalam dan dititik berdasarkan kepada peningkatan prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Olahraga DP dan K mendapat tugas wewenang dari pemerintah untuk mengorganisir sesuai kegiatan olahraga badan-badan pembina olahraga pemerintah dan non-pemerintah baik di pusat dan di daerah. Pembinaan yang dilakukan oleh badan pemerintah ini terutama ditunjukkan kepada permasalahan olahraga, memindahkan olahraga di kalangan masyarakat dan usaha mencari bibit keolahragaan yang nantinya dibina lebih lanjut melalui organisasi olahraga yang nantinya lebih lanjut melalui organisasi di bawah bimbingan dan pengawasan KONI. Yang pertama, pidato Presiden tanggal 19 Januari 1981 di depan peserta Musyawarah Keolahragaan Nasional kelima menyatakan bahwa kegiatan olahraga perlu ditingkatkan dan disebarluaskan sesuai dengan Panji Olahraga Nasional, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Yang kedua, untuk melaksanakan amanat Presiden tersebut, usaha memasyarakatkan olahraga disusun konseptual, terencana, yang terarah atas dasar akidah yang tepat sehingga kegiatan dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Presentasi saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.